Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, Fauzan, siapkan, dilanjutkan, pimpin doa. Duduk siap. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa, Baiklah, apa kabar hari ini? baik. Yang tidak masuk sekolah hari ini? Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa tidak hadir? Sakit? Sakit. Baiklah, Fauzan, Bu. Ahi, Desma, Dila, Anissa, Zila, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Gaby, Salsa. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dulu untuk menumbuhkan rasa semangat anak-anak semua, kemudian dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan satu lagu wajib sebelum mulai pelajaran agar kita semangat dalam belajar. Baiklah, untuk lagu wajib kita pagi ini, halo Bandung. Ya. Nah, silakan berdiri. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali masalah pelajaran kita minggu lalu, yaitu cita-citaku ingin menjadi anak yang Soleh. Masih ingat? Masih. Siapa yang mau jadi anak yang soleh? Siapa yang mau jadi anak yang salah? Bagus. Baiklah, cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ciri-ciri anak yang soleh, siapa yang tahu? 1. Ciri-ciri anak yang soleh apa, Azlan? Patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua. Siapa lagi? Siapa tahu? Patuh kepada guru. Apa lagi? Jujur. Ada lagi? Setia kawan. Ada lagi? Menghargai antar sesama. Itu ciri-ciri anak yang soleh. Itu pelajaran kita yang minggu lalu. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Masih punya orang tua? Masih. Masih ada orang tua? Masih. Adakah anak-anak ibu semua patuh dan hormat kepada orang tuanya? Ya.
dan Ayah. kita terlahir dari hasil pernikahan mereka berdua. Maka dari pernikahan mereka berdua maka terlahirlah anak, yaitu kita. Kemudian kita dimulai dari dalam kandungan ibu lebih kurang 9 bulan sampai kita dibesarkan, dididik, diajar, disayang, dimanja hingga kita sampai saat ini. Itu semua berkat dari orang tua kita. Kemudian dalam mereka mengasuh kita, mendidik kita, membesar kita, memberi makan kita, memberi pakaian kita, selalu banyak tantangan dalam kehidupannya. Contoh, ketika orang tua atau bapak pergi mencari nafkah keluar rumah, banyak tantangannya yang didapat. Demi apa? Demi membesarkan, demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kemudian dalam doa orang tua kita, setiap saat mereka selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku patuh kepada kedua orang tuanya, patuh kepada gurunya, patuh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Itu selalu didoakan oleh orang tua kita untuk kita. Kemudian dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat yang menjelaskan bahwa seorang anak jangankan untuk membentak, jangankan untuk berkata kasar, berkata saja kita sudah berdosa dan dilarang. Tidak boleh. Ketika dipanggil si A, Pa, itu dilarang. Jawabannya apa? Si A, iya Bu. Bertutur katalah dengan lemah dan lembut, sopan dan santun. Tidak boleh berkata kasar. Kemudian arti dari ayat tersebut adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah dengan perkataan yang santun atau lemah lembut. Di situ kata di situ wala taqul lahumu uffin. Uffin itu artinya atau digaris besarkan itu bahasanya lebih keras dan kasar, yang akan menimbulkan atau yang akan membuat orang tua kita bersedih atau kecewa dengan ucapan anaknya. Makanya dilarang bagi kita untuk menjawab panggilan seorang ibu atau bapak dengan bahasa yang kasar atau keras. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru. Di sini masih ada guru. Sayang dengan guru. Patuh dengan
kalian yang berada di sekolah. Dengan gurulah kalian selama di sekolah. Kalian diajar, kalian dididik, kalian dibimbing, kalian diperhatikan, kalian diberi kasih sayang selama di sekolah. Kenapa? Guru memberikan ilmu yang dibutuhkan. Dia memberikan ilmu dari kalian tidak tahu menjadi kalian sampai tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu guru. Hormat dan patuh kepada guru. 1. Menyimak pelajaran dengan baik. Ketika guru mengajar, perhatikan, dengarkan dengan tertib. Kemudian bertutur kata yang sopan dan santun. Kebanyakan anak-anak semua apakah sudah sopan dan santun dengan menjawab panggilan gurunya? Ya. Kemudian tersenyum dan selalu mengucap salam. Ketika bertemu dengan guru, pas-pasan dengan guru, ucapan salam sambil tersenyum itu termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang patuh dan hormat kepada guru. Kemudian mendoakan yang baik kepada guru, selalu mendoakan kata-kata yang baik kepada guru. Dilarang untuk mendoakan yang buruk-buruk kepada guru. Kenapa? Guru kalian termasuk juga dengan orang tua kalian itu sama. Kemudian menjalankan nasihat guru. Jika diberi nasihat, jika kalian diarahkan ke yang benar, maka ikutilah nasihatnya, ikutilah arahan. Kemudian siapa yang bisa di antara kalian pasangkan dengan kata-kata yang benar di sebelah, dari yang kiri ke sebelah kanan. Kemudian perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dilakukan di mana saja. Kemudian hormat adalah dipasangkan dengan kata apa? Hormat dipasangkan dengan menghargai, takzim dan khidmat kepada orang lain. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dilakukan di mana saja. Perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru dilakukan di mana saja. Kemudian patuh dipasangkan dengan kemudian contoh perilaku hormat dan patuh pada guru. Baiklah. Sekarang kita masuk ke diskusi. Kelompok 1 yang di kiri Bu, kemudian kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 hormat dan patuh kepada orang tua. Ketua kelompoknya siapa? Azlan. Untuk kelompok 2 hormat dan patuh kepada guru. Ketua kelompok Anissa. Untuk kelompok 3 itu terjemahan dari hadis. Siapa kelompok 3? Yang bukan kelompok 3, ketua kelompok Dila. Sekarang kita persilahkan untuk kelompok 1 membaca hasil diskusi. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam agama Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib hormat dan patuh kepadanya. Untuk kelompok 2, silakan maju. Dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru suri teladan bagi kita. Guru yang membimbing, memperhatikan, dan mengajari kita dari tidak tahu menjadi tahu. Kita harus berbicara dengan sikap yang sopan dan santun, rendah hati dan tidak sombong terhadap guru. Bagus. Kemudian kelompok 3, silakan maju. Barang siapa
memuliakan guru, maka sesungguh ia telah memuliakan aku. Kata Nabi, barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka... Baiklah, sekarang silahkan bukunya dibaca. Kita latihan atau evaluasi dengan 4 pertanyaan. Siapa yang bisa? Sebutkan contoh hormat dan patuh kepada guru. Aulia, silakan Aulia. Bertutur kata yang sopan atau lemah lembut, mendengarkan nasihat dan perintah orang tua, mendoakan kebaikan orang tua, menjalankan wasiat orang tua. Bagus, Aulia. Kemudian siapa yang bisa? Sebutkan contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, silakan Iqbal. Menyimak pelajaran dengan baik, bertutur kata yang sopan santun, menyunyum dan mengucapkan salam, mendoakan guru dalam kebaikan, menjalankan nasihat dan perintah guru. Soal yang ketiga. Mengapa kita harus patuh kepada orang tua dan guru? Siapa tahu? Silakan Salsa. Karena orang tua atau ibu bapak itu adalah orang sangat berjasa negara. Soal yang terakhir. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Siapa yang bisa? Soal yang terakhir. Tidak ada yang bisa? Hah? Karena guru itu adalah pengganti dari ibu bapak kita di sekolah. Dari guru kita banyak belajar. Dari guru kita banyak mendapat ilmu. Dari kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dari guru kita banyak dididik. Karena guru juga suri tauladan bagi kita semuanya. Makanya kita juga harus hormat dan patuh kepada guru sebagaimana kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Baiklah, untuk sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti dan paham. Sekarang kita masuk kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Fauzan, silakan maju Fauzan, simpulkan pelajaran untuk hari ini. Kesimpulan kita pada hari ini, hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam Islam kita wajibkan harus hormat dan patuh kepada orang tua. Bagi siapapun yang tidak patuh kepada orang tuanya, ia termasuk anak durhaka. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Barang siapa yang memuliakan guru, maka ia telah memuliakan aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapapun yang memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Nah, tepuk tangan. Baiklah, untuk pelajaran kita minggu berikutnya atau minggu depan, yaitu kita membahas tentang indahnya saling menghargai. Apa? Pelajaran berikutnya? Indahnya saling menghargai. Baiklah, cukup sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.